saja ya kegiatan ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Lilis dari pimpinan wilayah Jawa Barat, tinggi Jawa Barat. Yang saya hormati Bapak Ketua Daerah IGI Kabupaten Garut, Bapak Nana Ketenok. Yang saya hormati juga Ibu materi yang hadir, Ibu Siti Rahadi juga, yang saya hormati dan banyakkan seluruh Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Garut yang selalu setia di kegiatan nomor seiga di Kabupaten Garut. Jazakallah khairan atas segala atensi juga loyalitas kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah kegiatan biasa yang rutin kita lakukan di Alhamdulillah atas nikmat dan karunia juga kasih sayang untuk bermanfaat diri untuk meningkatkan kita sebagai kita juga guru harus terus meningkatkan kapasitas dan pendidik kita agar kita tidak disiapkan, tapi kita terus hari ini di kegiatan nomor 3 kita ada di tahap berapa dan memberikan kepada kualitas untuk menciptakan sekolah aman dan Bu Mas, suaranya sangat rebek. Suaranya ada sangat rebek. Coba dicoba deh. Ya. pakai headset cek jelas Pak? Surat. Ada. Cek. Ano? Nah, sekarang marada lumayan. Gimana Bapak Ibu suaranya? Gimana suaranya? Ada? Nah, bagus sekarang. Nah, lebih jernih. Lanjutkan. Baik, mohon maaf ya. Tadi dikarenakan sesuatu hal. Jelas, Pak? Jelas? Jelas, Bu. Ano? Ya, siap. Ulangi lagi ya tuh ya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Lilis Ikaningsih, pengurus Wakil Ketua 1. wilayah. Wakil Ketua 1 pimpinan wilayah IGI Jawa Barat. Jazakillah khairan Ibu telah membersamai kami IGI Kabupaten Garut di acara Ngabaso Iga.
Yang saya hormati juga Bapak Nono Kartono sebagai Ketda, Ketua Daerah IGI Kabupaten Garut. Yang saya hormati juga Ibu pemateri hari ini yang sudah berkenan hadir, Ibu Siti Nuraini. Juga Bapak Ibu guru hebat semuanya, jazakumullah khairan kasiro, selalu setia bersamai kami IGI Kabupaten Garut. Alhamdulillah kita bertemu kembali atau berkumpul kembali di ruang Zoom meeting ini di kegiatan Ngabaso Iga IGI Kabupaten Garut. Pada sesi kita kali ini akan membahas tentang penerapan disiplin positif dan pendidikan kesehatan reproduksi seksualitas untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman merupakan tujuan utama setiap lembaga pendidikan. Selain aspek akademik, aspek sosial, emosional, dan kesehatan siswa juga perlu kita perhatikan. Penerapan disiplin positif dan pendidikan kesehatan reproduksi serta seksualitas atau PKRS menjadi dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mewujudkan tujuan tersebut, yakni menciptakan lingkungan sekolah aman dan nyaman. Pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di sekolah merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bertanggung jawab. Namun, penerapan PKRS di sekolah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan kontroversi. Bagaimana kita sebagai guru dalam posisi tersebut harus menjadi agent of change untuk menjadikan pendidikan seksualitas ini menjadi hal yang positif. Sebagaimana kita ketahui bersama, kasus terbaru, kasus yang marak atau yang lagi booming ya, yang terjadi antara guru dan murid itu luar biasa sekali. Itu menjadi pelajaran ya bagi kita semua dan tamparan mungkin bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita harus terus mengupgrade diri agar menjadi guru yang berkualitas, dan paling utama adalah bagaimana kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai guru sehingga kita menjadi suri tauladan bagi putra-putri kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai atau kita buka saja kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih berkah kegiatan ini, mari kita buka dengan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran. Mari kita tilawah berjamaah ya, atau tilawah jama'i surat Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik Bapak Ibu semuanya, mari untuk kegiatan selanjutnya kita akan mendengarkan atau menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Kepada Pak Nono dipersilakan. Sudah ada Pak? Atau sama saya saja? Sama Ibu aja. Oh, baik.
Apakah sudah muncul? Pak? Coba, tinggal diklik. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Halo Bu Mardia, Riz nih. Masih gabung, Bu Mar? Gimana, Bu Mar? Bu Mar masih di mute. Indonesia, Ikatan Guru
Ibu Mardia masih. Ya, baik, terima kasih Jazakumullah khairan kasiro kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyanyikan lagu Indonesia Raya juga lagu Mars Igi. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari eh, Ketua Daerah IGI Kabupaten Garut. Kepada Pak Nono dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang kami hormati Ibu Lilis Ikaningsih, Wakil Ketua 1 Pengurus Wilayah IGI Jawa Barat, juga Ibu Siti Nuraini sebagai narasumber, juga sebagai fasilitator POP IGI Garut, juga para pengurus IGI Garut yang saya hormati dan Bapak Ibu guru semua yang hadir. Pada kesempatan ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, salah satunya mungkin di sini ada Ibu Neneng, ternyata tuh Ibu Wakasek hadir ya. Ibu Neneng, Ibu Liah Kartika hadir juga sebagai guru PKBM ya. Dan yang lainnya tentunya pada hari ini kita sama-sama berniat gitu ya, belajar dengan ngebahas bareng Sobat Igi Garut dengan tema tadi yang disampaikan tentang disiplin positif dan ada kaitannya dengan eh, seksualitas di sekolah ya. Dan tentunya ini menjadi PR untuk kita semua supaya kita itu sehat gitu ya. Kita gurunya sehat, tapi tadi sudah diantarkan oleh Ibu Mardia ada kejadian yang negatif ya antara guru dan siswa dan itu semuanya eh, bermuara gitu ya dari gadget. Ternyata setelah riset kecil-kecilan eh, dengan beberapa siswa, ternyata awalnya dari beberapa sekolah itu kejadiannya diawali dari gadget. Nah, tentunya kita sebagai guru juga nanti yang punya anak di rumahnya harus bisa memonitor, memaksimalkan supaya bisa bermain gadgetnya sehat. Nah, kuncinya satu supaya kita sehat, senang hati ya. Sehat itu adalah senang hati. Kalau sakit adalah salah kita. Itu yang tentunya kejadian-kejadian tadi yang disampaikan Ibu Mardia itu hanya sekilas saja tentang ketimpangan-ketimpangan dari oknum guru mungkin ya, juga siswa gitu ya, tentang pemanfaatan gadget sehingga jadi menyimpang. Oleh karena itu, saya juga pada kesempatan ini kita sama-sama sharing ya. Kita miris mendengarkan bahwa di Garut khususnya ada komunitas LGBT gitu ya, luar biasa gitu ya. Naudzubillah jumlahnya banyak, katanya ribuan menurut berita. Dan ini menjadi PR untuk kita. Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin nanti bisa dikupas sedikit sama ibu narasumber terkait hal tersebut. Nah, riset kecil-kecilan saya pribadi mungkin ya dari sekolah ke beberapa sekolah ternyata diawali dengan game ML, Mobile Legend. Itu awalnya kesenangan guru, siswa maupun murid gitu ya, murid-murid anak-anak kita yang suka ML atau Mobile Legend itu harus hati-hati dari sekarang karena secara tidak sadar itu adalah mereka memasukkan paham dan itu juga terjadi kepada salah satu murid saya yang terjadi naudzubillah ya. Pertama ada juga dari Mobile Legend itu ketika anak itu sudah naik level mereka diarahkan ke penyimpangan, penyimpangan seksual, penyimpangan LGBT lah kesananya. Yang paling parah coba penyimpangan agama. Dan ternyata dari ML Mobile Legend itu diarahkan mereka ke dari anime, drakor dan lain-lain ujung-ujungnya mereka diarahkan ke agama Kristen.
Nah, itu juga menjadi PR untuk kita sebagai Muslim. Mungkin di sini juga semuanya insya Allah Muslim ya. Mudah-mudahan ini kita sama-sama bisa filter untuk semuanya sehat dan kita bisa sukses mendorong anak-anak kita menjadi cerdas. Cuman sukses itu adalah suka proses, kuncinya satu, duit ya. Ada doa, ada usaha, ada ibadah dan tawakal. Mudah-mudahan pada malam ini kita sama-sama bisa menyimak dengan baik dan tentunya kita bisa sharing bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam sharing and growing together dari Garut untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khairan kepada Pak Nono yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, kita akan maju pada kegiatan inti. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita hari ini. Biarkan ini sebentar ya. Tadi itu udah. Maaf sebentar. Saya share dulu. Iya, untuk narasumber kita hari ini yaitu ada Ibu Siti Nuraini SPD MPD. Beliau adalah seorang pengawas madya SMP. Pengalaman beliau sangat banyak sekali ya. Beliau itu guru IPA di SMP 2 Leles, guru IPA di SMP 1 Leles, juga pengawas madya. Tugas tambahan beliau yaitu sebagai asesor GTK dari 2021 sampai sekarang. Juga beliau adalah fasilitator sekolah penggerak dari 2023 sampai sekarang. Untuk pengalaman berorganisasi beliau, ada anggota kemudian pengurus MGMP IPA Kabupaten Garut, juga Ketua MGMP IPA Rayon 4 Kabupaten Garut. Beliau juga aktif di IGI Kabupaten Garut, juga APSI Kabupaten Garut. Pengalaman membimbing beliau adalah instruktur kabupaten mata pelajaran IPA pada kurikulum 2013, fasilitator daerah literasi numerasi untuk mata pelajaran IPA, pendamping berbagi praktik baik kepala sekolah dan guru dalam komunitas belajar di PMM baik daring maupun luring. Itu CV dari beliau. Terima kasih Ibu Siti Nuraini sudah berkenan bersama kami di sini di IGI Kabupaten Garut. Untuk selanjutnya kepada Ibu dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bagus, Bu. Jelas. Oke, Bagus, Bu, jelas. alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mohon izin saya melakukan share screen terlebih dahulu. Sudah bisa terlihat mungkin ya Bapak dan Ibu. Oke, kita bisa mulai. Yang terhormat Ibu Lilis dari sebagai Wakil Ketua Pengurus IGI Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang saya hormati Pak Nono selaku Ketua dari IGI Kabupaten Garut, Ibu Mardiah juga sebagai pengurus IGI Kabupaten Garut,
Bapak dan Ibu guru yang berkenan hadir malam ini di webinar ini yang saya hormati. Alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah memberikan banyak sekali nikmat ya, dua di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat kuat sehingga kita bisa berkumpul secara daring di webinar ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya dan kita selaku umatnya yang selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang beliau bawa. Untuk pembukaan saya mengikuti Ibu yang tadi disampaikan oleh Ibu Mardia, dan hari ini saya akan berbagi tentang penerapan pendekatan disiplin positif dan PKRS. PKRS itu adalah pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk menciptakan sekolah aman dan nyaman. Dan ini merupakan tugas saya mendesiminasi materi ini setelah kami bersama-sama mendapatkan arahan terutama tentang pendekatan disiplin positif, yaitu yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk Kabupaten Garut yang berlangsung dari tanggal 21 sampai 22 Agustus 2024 di SMP Negeri 1 Wanaraja. Jadi ini merupakan proses desiminasi atau penyampaian ulang kepada rekan-rekan guru seluruhnya. Bapak dan Ibu, latar belakangnya mungkin saya akan membuka PPT saya saja ya Bapak dan Ibu. Sebentar, karena tidak bisa. Nah ini, jadi latar belakangnya tentu saja kita ingin sekolah yang tempat kita bertugas mengabdi ya, itu menjadi sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Dan adalah tugas seluruh warga sekolah ya Bapak dan Ibu untuk menciptakan sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, terutama bebas dari kekerasan, baik itu kekerasan secara verbal, kekerasan fisik, kekerasan seksual, agar peserta didik kita dapat belajar dengan aman dan merdeka. Banyak sekali upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkannya, dan dua di antaranya yang akan kita pelajari hari ini yaitu penerapan pendekatan disiplin positif dan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Tapi tidak akan dalam ya Bu, karena dua materi ini dua-duanya berat. Jadi kalau ingin lebih detail harus ada sesi-sesi khusus, mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti. Kemudian tujuan kita pada malam ini yaitu yang pertama kita memahami apa itu pendekatan disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dan bagaimana kita mengenal pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas sebagai salah satu kegiatan P5 yang ditawarkan itu P5 ya Bu ya, tapi nanti kita akan bahas dalam bentuk lain seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun pembiasaan di sekolah. Kita akan mulai dulu yang pertama, apa sih pendekatan disiplin positif? Ini agak sedikit berbeda Bapak dan Ibu dengan yang diperoleh dari disiplin positif sebelumnya, yaitu pendekatan disiplin positif yang dimaksud dalam pertemuan kali ini adalah pendekatan yang memampukan seseorang atau siswa untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, dengan tanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada siswa agar mereka itu bisa tahu tugas dan tanggung jawabnya, bisa paham perilakunya, mana yang baik, mana yang tidak tepat, tapi itu diperoleh dengan kesadaran dan tanggung jawab. Itu mungkin ya yang definisinya. Dan pendekatan disiplin positif itu adalah upaya untuk menumbuhkan pemikiran dan perilaku positif sepanjang hidup siswa. Kemudian pendekatan disiplin positif ini sejarahnya dikembangkan oleh Jane Nelson tahun 1981 dan didasari pada konsep dan gagasan The Idea of Parenting serta The Classroom Techniques yang berfokus untuk mengembangkan social relation
dan pembentukan social and life skill. Dan ini diadopsi dan dielaborasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang mendidik yang bersifat tertib, damai, dan tata tentrem dalam suasana momong, among, dan ngemong. Kemudian prinsip-prinsip disiplin positif yang akan kita bahas, yang pertama holistik atau menyeluruh. Jadi disiplin positif itu didasarkan pada kesadaran bahwa semua aspek proses belajar dan perkembangan anak itu saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri, bahwa pada siswa proses belajar dan perkembangan dan ciri-ciri perkembangan siswa itu saling mempengaruhi. Yang kedua, konstruktif. Jadi Bapak dan Ibu guru sebaiknya mencoba memahami dan menuntun anak secara positif daripada kita mencoba untuk mengontrol perilaku anak. Kemudian partisipatoris, melibatkan anak dalam memahami tindakan dan mengatasi masalah mereka. Karena ini merupakan bagian dari proses belajar mereka sendiri. Guru dan orang tua tidak lagi mengontrol atau menekan, misalnya dengan menasehati, tapi lebih banyak mendengarkan pendapat dan perspektif anak serta memfasilitasi anak agar dapat mengambil keputusan yang sesuai. Selanjutnya, kekuatan anak. Perlu disadari bahwa setiap anak itu memiliki kekuatan, kemampuan, termasuk disiplin, itu tujuannya untuk mendorong dan mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak-anak kita. Jadi jika mereka berbuat kesalahan atau berperilaku tidak tepat, itu tidak dilihat sebagai kegagalan, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Kemudian inklusif, bahwa pendidikan atau penerapan atau pendekatan disiplin positif itu menghargai perbedaan setiap individu anak dan kesamaan hak. Jadi penekanannya pada pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan serta kemampuan sosial anak. Kemudian prinsip yang terakhir adalah proaktif, berfokus membantu anak untuk mampu bertahan hingga masa depan. Jadi pendidik harus merespon permasalahan dengan fokus dan menemukan serta mengatasi akar masalahnya. Kesulitannya apa, masalahnya apa penyebabnya sehingga menimbulkan anak berperilaku negatif, tidak sekedar memberikan respon yang reaktif. Itu prinsip-prinsipnya Bapak dan Ibu. Nah sekarang pendekatan disiplin positif secara holistik ini Bapak dan Ibu memiliki kerangka seperti ini. Jadi dua dasar yang utama adalah kita percaya kepada anak-anak dan kita juga peduli pada anak-anak. Kita harus mengetahui atau tahu siapa anak-anak kita, kenal, dan memahami perilaku anak, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Sehingga kita dapat melakukan pendampingan secara efektif pada anak. Kemudian ini ada lingkaran yang hijau ya, yang ini Bapak dan Ibu yang hijau muda, itu adalah ruang lingkup penerapan disiplin positif. Nah, di disiplin positif kita mengembangkan 4 keterampilan dasar, yaitu pengembangan life skill atau keterampilan hidup, pengembangan social skill yaitu keterampilan sosial, pengembangan responsibility skill atau keterampilan untuk bertanggung jawab, dan pengembangan problem solving skill atau keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, dalam mengembangkan keterampilan pertama menerapkan mutual respect. Jadi kita menerapkan hubungan yang saling menghormati, yang saling menguntungkan banyak pihak. Guru dan siswa menghormati teman-temannya, kepala sekolahnya, seluruh warga sekolah yang menguntungkan semua pihak.
Kemudian semuanya, terutama guru dan kepala sekolah, memberi dorongan dan penguatan yang positif. Kemudian yang juga tidak boleh dilupakan, kita harus membangun hubungan sebelum kita melakukan koreksi, terutama pada perilaku yang tidak tepat atau negatif. Kita hanya boleh bertanya, bukan menasehati. Kemudian di lingkaran yang berwarna pink, bergaris merah ini adalah ruang lingkup penerapan disiplin positif untuk membimbing anak ketika mereka berperilaku tidak tepat. Di sini ada 4 prinsip, yaitu reasonable, relate, helpful, dan respectful. Jadi reasonable itu artinya masuk akal, relate itu terkait, helpful itu penuh dengan pertolongan, jadi kita menolong para siswa dengan penuh, dan respectful artinya dengan saling menghormati. Ini prinsipnya. Dan ketika anak berperilaku tidak tepat, kita memahami kenapa mereka berperilaku tidak tepat dan apa akibatnya. Kemudian kita menerapkan konsekuensi logis dari perilaku tidak tepat tersebut. Kemudian bersama-sama dengan siswa kita menemukan dan mengenali pilihan solusinya, kemudian membangun kesepakatan solusi positif, ya, membangun kesepakatan solusi yang positif dan memberikan dorongan dan penguatan yang positif sehingga kita bisa mendampingi siswa dengan efektif. Nah, media untuk penerapan disiplin positif ini adalah media dialog. Nah, ini kerangka yang dikembangkan untuk pendekatan disiplin positif secara holistik. Teori dasar dulu ya Bu ya, sedikit lagi. Jadi disiplin positif itu di dalam kerangka Merdeka Belajar itu tujuannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin positif itu dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Kepala sekolah melaksanakannya dalam kepemimpinan instruksional, Bapak dan Ibu guru melaksanakannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk berefleksi dan perbaikan pembelajaran terutama oleh guru. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang 6 ini ya Bapak dan Ibu, dan nanti hasilnya dilihat di rapot pendidikan. Nah, indikator yang berhubungan dengan disiplin positif itu adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, iklim kesetaraan gender, dan iklim inklusivitas. Sehingga mudah-mudahan nanti terwujud sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Kita akan detil ya Bu ya, Bapak. Jadi dalam pendekatan disiplin positif itu dibutuhkan kepercayaan dan kepedulian. Jadi ada 4 komponen penting yang harus kita pahami. Yang pertama, kita tahu siapa peserta didik kita mengenali mereka, dan kita memahami perkembangan anak-anak kita, peserta didik kita. Kemudian, kita memahami perilaku yang tidak tepat dari anak dengan sudut pandang yang baru. Kemudian menerapkan konsekuensi logis yang berfokus pada solusi, dan memberikan penguatan dan dorongan positif pada siswa. Mohon saya stop dulu Bapak dan Ibu sebentar karena ada beberapa yang harus saya sharing sebelumnya. Ini. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, saya salah ngeklik ini. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Bu, Oke. sudah. Yang ini ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi kenapa sih anak-anak kita berperilaku tidak tepat? Perilaku yang positif tidak kita bahas dulu ya Bu ya. Jadi penyebab anak-anak berperilaku negatif itu apa? Ada 3 penyebabnya ternyata. Yang pertama bagian dari perkembangan. Yang kedua faktor luar seperti faktor ekonomi, sosial, geografis, politik, dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk memenuhi rasa dimiliki dan rasa bernilai, sense of belonging and significance. Nah, wujudnya bisa dengan mencari perhatian, menunjukkan kekuasaan, balas dendam, atau merasa tidak mampu atau menghindari kegagalan. Ya.
Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa perilaku ya, proses awal terhadap perilaku tidak tepat itu. Jika perilaku tidak tepatnya merupakan bagian dari perkembangannya, maka prosesnya memang harus kita jalani, maka kita harus bersabar. Nah, kalau dari faktor luar, itu yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh peserta didik atau anak, maka kita wajib mendalami. Tapi jika perilakunya itu untuk memenuhi rasa memiliki dan rasa bernilai, kita harus berupaya untuk mencapai tujuan dengan cara, tujuan siswanya itu adalah berupaya untuk mencapai tujuan tapi dengan cara yang tidak tepat. Maka kita itu harus menyadari. Sebentar Bapak dan Ibu, saya akan mencari, sebentar Bapak dan Ibu, saya stop sharing dulu ya, karena ada di tempat lain file-filenya. Nah, saya tanya dulu deh yang ini Bu, sambil saya melihat. Ayo Bapak dan Ibu, ini gambar apa coba? Silahkan dibuka mikrofonnya. Menurut Bapak dan Ibu ini gambar apa? Seorang wanita. Wanita, iya. Wanita yang seperti apa? Cantik. Apakah cantik? Berarti masih muda ya Bu Mar? Penampakan Sudah tua. satu tampak seperti muda dan ketika bergeser di penampakan lain tampak seperti nenek-nenek. Oke, betul. Patokannya apa nih Bu Mar? Bisa bilang begitu? Kalau melihat mata ya, dagu nih. Kalau dagunya dagu yang itu seperti anak muda gitu, gadis. Iya betul, ini dagunya. Tapi kalau ya. itu menjadi hidung, itu menjadi sang nenek. Oke. Nah, gimana sih aplikasinya atau kenapa saya menampilkan gambar ini Bapak dan Ibu? Karena memang ada hubungannya dengan perilaku peserta didik kita. Jadi kita itu melihat perilaku peserta didik itu apakah itu perilaku yang baik atau positif dengan perilaku yang negatif. Itu ternyata dipengaruhi pengalaman kita ketika menjadi seorang dewasa ya, pengalaman kita sebagai siswa, pengalaman kita sebagai guru, pengalaman kita sebagai orang tua, dari mana kita memandangnya, di sudut pandang apa, itu akan mempengaruhi cara kita bereaksi terhadap perilaku peserta didik. Sebentar Bapak dan Ibu, sebentar saya stop dulu sharingnya ya, karena saya lupa ini di sebelah mana nih ada filenya. Sebentar Bapak dan Ibu, mohon menunggu dulu sebentar. Sambil menunggu Ibu Siti Nuraini mempersiapkan, coba dong saya mau lihat ya, apakah Bapak Ibu hadir. Coba dong beri reaksinya. Kasih reaksi apa aja sesuai. Sip. Tuh Bu Fitri, good. Makanya yang lainnya reaksinya iya, sip. Silakan berikan pendapat gambar tadi di chat. Terima kasih ya yang sudah masih menyimak, juga yang sudah memberikan reaction-nya untuk malam hari ini. Baik nih Bu, mohon maaf dan terima kasih atas kesabarannya untuk menunggu ya. Enggak, Oke. Bu. Nah sekarang ke sebelah sini ya Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana kita mengenal, mengetahui, dan memahami ya, tahu dan kenali atau mengenal anak, kita harus juga mengetahui dan memahami ciri-ciri perkembangan anak,
kita juga harus mengetahui tahapan dan tugas perkembangan anak agar kita bisa tahu dan paham kenapa perilakunya seperti itu. Itu ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita bisa memberikan kita bisa menyadari ya, Mbak. Oh, mohon maaf, hilang lagi. Sudah ada ya Bu Mar ya? Ada, Bu. Ada, oke. Mengetahui Jadi dan kita memahami ciri bisa perkembangan. menyadari dan memberikan respon yang tepat saat menangani perilaku anak dan memahami kebutuhan serta tugas perkembangan anak. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, ciri perkembangan peserta didik di jenjang SMP berdasarkan usia. Ini untuk kelas 7 dan kelas 8 ya, umumnya kelas 7 di usia 11 sampai 13 tahun gitu ya. Jadi pada usia ini, pada usia remaja di mana terdapat sekali banyak perubahan, terutama perubahan secara fisik ya Bapak dan Ibu. Misalnya untuk anak perempuan sudah mulai tumbuh payudaranya ya Bapak dan Ibu, kemudian bentuk tubuhnya sudah membentuk seperti perempuan dewasa, anak laki-laki ada perubahan suara, tumbuh jakun ya Bu ya. Kemudian mereka mengembangkan identitas pribadi dan lebih mandiri, kebutuhan akan privasi meningkat dan sensitif bila diolok-olok dan moody, kemudian memiliki kebutuhan untuk memiliki teman lebih meningkat. Sementara ini untuk kelas 8 dan kelas 9. Nah, Bapak dan Ibu, jika ada anak-anak di SMP, mereka itu mulai mengolok-olok. Ini biasanya yang banyak terjadi di sekolah itu, anak-anak itu memanggil temannya dengan nama bapaknya ya Bu ya, Bapak Ibu. Dan itu membuat anak-anak tuh emosi gitu ya. Jadi anak-anak itu nggak suka kalau dia dipanggil dengan nama orang tuanya. Dan ini sering menimbulkan perkelahian di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, kenapa itu terjadi? Karena yang merah ini Bapak dan Ibu. Jadi sensitif bila diolok-olok dan mereka juga kadang moodnya swing ya, kadang-kadang berubah dengan cepat. Kemudian mengapa mereka lebih senang gitu ya bergaul dengan teman-teman sebayanya, curhat dengan teman-teman sebayanya bukan dengan ayah ibunya, karena mereka memang memiliki kebutuhan untuk punya teman. Kemudian ada yang di sini nih, yang ini, sangat mengutamakan penampilan atau sadar penampilan. Sehingga banyak sekali anak-anak yang berperilaku misalnya ketika ke sekolah itu memakai lipstik, ya, kemudian kukunya dicat gitu. Karena mereka ingin tampil keren gitu ya, untuk anak-anak perempuan ingin tampil cantik gitu ya. Dan itu adalah untuk anak laki-laki mohon maaf misalnya rambutnya digaya-gayain gitu ya, seperti apa yang model acak-acakan atau model potongan seperti mohawk gitu ya, atau potongan seperti boboho, itu karena ada di sini. Jadi sangat sadar atau mengutamakan penampilan. Nah, ini itu adalah perilaku yang tidak tepat berdasarkan ciri perkembangannya. Jadi kalau anak-anak berperilaku seperti tadi ya Bapak dan Ibu, kembali lagi ke sebelah sini ya. Oh, mohon maaf. Saya sharing lagi. Nah, yang ini ya Bapak dan Ibu. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu itunya PowerPoint-nya? Mohon maaf. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Belum, Bu. Oh, belum. Oh iya. Baik, saya share ya. Nah, udah Ini saya agak kacau ya. Lagi proses nih sepertinya ya. Jadi ada perilaku-perilaku yang tidak tepat Bapak dan Ibu karena itu merupakan bagian dari perkembangan mereka sebagai seorang anak gitu. Jadi sebetulnya bukan salah mereka gitu ya. Jadi mereka berperilaku tidak tepat itu karena itu dorongan dari tugas perkembangan mereka, dan untuk itu mereka itu tidak boleh dihukum tapi harus diarahkan gitu oleh kita. Jadi mohon maaf. Nah, yang ini bagian dari perkembangan dan itu harus dijalani oleh siswa. Jadi kalau ada anak pakai lipstik ke sekolah gitu ya, kita tidak boleh ujuk-ujuk, "Hei kamu, push up 10 kali," nggak boleh. Gitu.
karena itu merupakan bagian dari perkembangannya yang tadi ya, dia mulai memperhatikan dirinya sendiri dan mulai menyukai penampilan karena mereka itu tidak mau dianggap sebagai anak-anak gitu, tapi inginnya dianggap sebagai orang dewasa. Nah, Bapak dan Ibu harus bersabar dalam hal ini dan memberikan batasan. Kenapa harus bersabar? Karena kejadiannya akan berulang-ulang terus-menerus, Bapak dan Ibu. Tiap tahun akan ada anak lagi seperti itu. Atau anak itu sudah dinasehati, muncul lagi, muncul lagi. Jadi diperlukan kesabaran karena itu pelanggaran atau perilaku tidak tepat itu merupakan bagian dari perkembangannya. Misalnya dari faktor luar ya Bu ya, misalnya faktor ekonomi. Ada beberapa anak yang berperilaku tidak tepat karena faktor ekonomi, misalnya teman-temannya jajan sementara dia tidak jajan. Mungkin 1 hari 2 hari dia bisa menahan ya Bu, tapi ketika terus-menerus dia tidak diberi uang jajan atau uang jajannya tidak cukup oleh orang tuanya, dia melakukan perilaku yang tidak tepat. Misalnya meminta makanan secara paksa dari teman-temannya atau bahkan mencuri. Nah itu salah satunya kalau kita dalami itu dari faktor ekonomi gitu dan mungkin ada faktor lain ya Bu ya. Tapi kita harus mendalami. Jika anak itu misalnya mencuri di kelas itu harus jangan mengejudge dulu bahwa dia memiliki perilaku yang tidak tepat. Nah, kalau ini memenuhi rasa memiliki dan rasa bernilai itu tangki cinta kalau menurut dokter Aisyah ya. Jadi ada beberapa tangki cinta yang tidak dia peroleh dari orang tuanya. Misalnya anak-anak yang suka pukul-pukul itu dia kurang disentuh oleh orang tuanya gitu ya. Ada anak-anak yang suka mengejek itu katanya tangki cinta apresiasinya belum terpenuhi di rumah. Nah, jadi anak-anak itu berusaha untuk mencapai tujuan tapi dengan cara yang tidak tepat. Maka kita harus menyadari dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, rasa ingin dimiliki dan rasa bernilai bahwa mereka itu adalah berharga. Mungkin kurang lebihnya seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita maju ya. Jadi bagaimana kita memberi respon yang tepat terhadap siswa-siswi kita jika mereka berperilaku tidak tepat. Yang pertama, mengubah persepsi tentang perilaku tidak tepat peserta didik. Kenapa mereka berperilaku tidak tepat? Apakah karena merupakan ciri-ciri dari perkembangannya? Apakah karena faktor luar? Atau karena ingin merasa dimiliki atau dihargai? Kemudian kita identifikasi faktornya apa, alasannya apa, kenapa mereka berperilaku tidak tepat tersebut. Kemudian baru kita ketika ke sekolah memakai softline misalnya, atau memakai lipstick, kemudian kita memberikan respon sesuai dengan perasaan dialog ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita melakukan klarifikasi pengetahuannya, perilakunya, ini termasuk perilaku yang seperti apa, apakah positif atau negatif, kemudian kita mengembangkan solusi yang positif. Itu Bapak dan Ibu, jadi persepsi kita tentang perilaku yang tidak tepat itu, jika kita melihat siswa berbuat kesalahan, itu bukan kegagalan, tapi merupakan kesempatan untuk belajar tidak tepat peserta didik kita gitu. Misalnya ketika anak-anak ke sekolah memakai maskara, memakai softline, memakai cat kuku, lihat diri kita, apakah kita mencontohkan itu kepada anak-anak atau tidak gitu. Karena anak-anak itu peniru yang baik ya Bu ya, dan orang guru adalah orang tuanya di sekolah. Dan seringkali peserta didik yang kita anggap nakal itu adalah peserta didik yang patah hatinya. Jadi ada luka di hatinya yang perlu sama-sama didalami lukanya itu kenapa dan dicarikan solusinya. Kemudian identifikasi faktor alasan dan tujuannya, apakah karena permasalahan dari rumah, permasalahan sosial ekonomi, dan seterusnya. Jadi kita memahami faktor atau alasan atau penyebab perilaku yang negatif tersebut. Kemudian identifikasi perasaan kita dan respon anak,
ya. Perasaan kita itu berpengaruh terhadap sikap kita ketika kita menghadapi perilaku yang tidak tepat. Jika kita dari rumah moodnya sudah jelek gitu ya, pas ke sekolah lihat anak datang terlambat tuh maunya marah melulu gitu ya. Tapi kalau kita moodnya baik, saya kira tidak akan marah. Mungkin nanya dulu, kenapa kamu terlambat? Silahkan sok ceritakan kenapa bisa terlambat. Siapa tahu dia terlambat bukan karena keinginan dia, tapi memang ada halangan di rumah atau di perjalanan. Misalnya angkotnya bocor bannya gitu ya, atau misalnya dia harus mengantar dulu adiknya ke sekolah dan lain-lain. Jadi kalau kita moodnya bagus, maka itu mempengaruhi sikap kita ketika menghadapi peserta didik yang perilakunya tidak tepat. Dan respon peserta didik dipengaruhi oleh sikap kita apabila perilaku peserta didik itu dipengaruhi oleh faktor rasa ingin memiliki atau memiliki dan bernilai. Jadi kalau kita responnya marah, peserta didik juga akan marah gitu, sama gitu. Jadi nggak akan selesai masalahnya. Tapi kalau kita mendengar, berempati kepada mereka, mereka juga pasti akan bisa mengerti dan bisa diajak untuk berdialog. Kemudian mengklarifikasi perilakunya dengan menunjukkan empati, menanyakan apakah mereka menyadari apa yang mereka lakukan, kemudian kita memberikan pilihan atau konsekuensi logis yang merupakan solusi. Kemudian kita kembangkan solusi yang positif, yaitu kemampuan anak untuk mengontrol perilakunya sendiri. Jadi bukan tidak boleh mereka pakai maskara atau mereka pakai soft contact lens, cuma waktu dan tempatnya di mana. Gitu. Kalau mereka misalnya di pesta, menghadiri pesta pernikahan saudaranya, atau mereka manggung gitu ya, ketika kegiatan di sekolah itu boleh memakai make up, tapi ketika mereka belajar tidak boleh. Dan tidak menggunakan nasihat di awal proses penanganan anak. Jadi bukan nasihat tapi bertanya gitu. Kenapa mereka berperilaku seperti itu? Apa alasannya? Kemudian menggunakan dialog konsekuensi logis berfokus solusi untuk membangun kesadaran anak. Jadi anak-anak itu misalnya yang tadi ya, yang memakai lipstik ke sekolah gitu ya, atau anak laki-laki yang rambutnya gondrong, kita jelaskan apa sih konsekuensinya kalau mereka memakai itu ke sekolah. Misalnya bisa dilihat dari aspek kesehatan misalnya. Bagaimana kalau lipstiknya itu mengandung pewarna yang tidak baik gitu kan, pas makan nanti termakan lipstiknya, apa dampaknya bagi kesehatan gitu, dan seterusnya. Sehingga anak itu sadar dengan sendirinya. Terus misalnya untuk anak terlambat, kalau terlambat tuh apa sih dampaknya bagi dia? Oh, dia itu nanti akan terlambat menerima pembelajaran, mengganggu situasi di kelas dan lain-lain. Sehingga terbangun kesadaran anak-anak untuk tidak terlambat. Terus bagaimana caranya mereka agar tidak memakai lipstik lagi di sekolah? Itu diberi batasan. Jadi kapan anak boleh pakai lipstik, kenapa tidak boleh pakai lipstik? Nah, itu diberi batasan, dijelaskan. Bisa dalam bentuk kesepakatan kelas atau tata tertib sekolah. Nah, itu Bapak dan Ibu materi tentang disiplin positif. Nah, sekarang kita akan maju ke materi selanjutnya. Nah, di mana ya? Sebentar. Kita akan ke PKRS ya Bapak dan Ibu. Nah, di mana ya PPT-nya? Sebentar Bapak dan Ibu, saya kehilangan jejak ini. Saya ini dulu di shop. Nah, sudah ada ya Bapak dan Ibu ya? Oke. Nah, sekarang berkaitan dengan PKRS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, mohon maaf. Jadi PKRS itu pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas itu alasannya ya adalah karena adanya perilaku tidak tepat yang sering terjadi di sekolah, misalnya kekerasan seksual, penyebaran foto, video, atau konten yang berbau seksual oleh siswa, oleh orang dewasa atau pihak lainnya yang akhirnya dikonsumsi oleh peserta didik, serta fenomena pacaran atau LGBT dan pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja.
Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran peserta didik untuk lebih peduli tentang seksualitas, alat reproduksi, dan terutama fungsi dari alat reproduksi itu, dan bagaimana cara menjaga kesehatannya. Saya garis bawahi dulu yang dimaksud dengan seksualitas. Yang dimaksud dengan seksualitas pada penjelasan saya adalah bagaimana kita berperan sesuai gender kita. Jadi kalau perempuan, secara fisik perempuan, memiliki ciri-ciri seperti perempuan, nah bagaimana perempuan itu berbicara, berpakaian, bertindak, berperilaku seperti perempuan. Itu yang dimaksud dengan seksualitas. Demikian juga laki-laki. Mereka memiliki fisik anak laki-laki, memiliki alat reproduksi laki-laki, bagaimana mereka bisa berbicara, bertindak, bersikap, dan memiliki peran sebagai anak laki-laki. Nah, itu yang dimaksud dengan seksualitas. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan seks atau hubungan seks. Jadi tidak ada sama sekali ya Bapak dan Ibu, ya, itu batasannya. Kemudian ini adalah bagian dari tugas saya sebagai pengawas, terutama untuk memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Nah, untuk memantau ini, kami menggunakan profil pendidikan dari setiap sekolah. Dan salah satu sumbernya dari rapot pendidikan. Di rapot pendidikan ada beberapa indikator yang berkaitan dengan PKRS, yaitu iklim keamanan sekolah, di mana tingkat rasa aman dan nyaman murid merasa aman di sekolah, bebas dari perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan seterusnya. Serta kesetaraan gender, bagaimana dukungan sekolah atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan perannya di publik. Kemudian, contoh indikator kekerasan seksual di rapot pendidikan itu ya, ada sekolah yang sudah aman, artinya di sekolah tersebut kasus pelecehan seksualnya sudah bisa ditangani dengan baik, guru dan kepala sekolahnya sudah memahami dan meyakini definisi bentuk, cara pencegahan, dan kemampuan penanganan pelecehan seksual. Itu disebut sekolah aman, ada juga sekolah waspada, dan sekolah rawan. Ya, Bapak dan Ibu bisa membacanya, nanti saya bagikan filenya karena waktunya tidak banyak. Nah, kegiatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas di satuan pendidikan itu bisa dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, pendidikan kesehatan reproduksi itu bisa dalam bentuk intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Kemudian kegiatan pengayaan dan pembiasaan. Nah, ini kegiatannya melaksanakan literasi kesehatan, membina kadar kesehatan sekolah, kampanye, lomba-lomba, membuat forum komunikasi